Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Semamif TV. Untuk kali ini ada siapa lagi nih? Ada alumni kita yang lain yang juga datang di sekolah kita. Di hari ini kita mau kenalan dan kita mau tanya-tanya langsung kesibukannya atau mungkin dulu sekolahnya di sini ngapain aja, bisa langsung kita obrolkan di sini. Oke, dengan siapa nih sekarang saya berbicara nih? Ya, nama saya Rizky Akbar Ramadan. Cuman Oke. biasa dipanggil sama teman-teman Akbar ya. Akbar, oke, Mas Akbar sekarang sorry, ini dulu apa tanyanya ke sini dulu aja. Lulusan tahun berapa sih Mas Akbar? Saya lulusannya tahun 2018. 2018 berarti adik kelasnya Mbak Abidah ya? Ya, adik kelasnya 1 tahun. Oh, adik kelasnya 1 tahun. Sekarang sibuk apa nih? Kalau boleh tahu? Kalau sekarang saya kebetulan lagi kuliah sama jadi atlet Jawa Timur. Oke, jadi atlet Jawa Timur. Atlet Ya, apa nih kalau boleh tahu nih? atlet dayung rowing ya. Dayung. Oke, itu yang beregu atau yang sendiri atau kayak gimana? Kalau dayung itu kan ada 4 jenis perahu. Oke. Yang umum yang biasanya dilihat di Surabaya, Mm-mm. di Kali Rola itu yang Mm-mm. Dragon, yang Oh, 20 orang sama oke. 10 orang. Oke. Lah, terus ada lagi yang sendiri tapi yang beregu cuman lebih sedikit, itu kayak kano. Oke. Terus sama spesialisasi saya itu yang rowing. Oke. Yang sendiri ada, yang berdua, berempat sama berdelapan paling banyak. Kalau ngomongin langsung ke dayungnya kayaknya ini ya, apa namanya, kok terlalu langsung menjurus. Oh, iya. Emang dulu ya hobinya di sini berawal dari kapan nih kalau boleh tahu nih? Dulu sebenarnya saya itu kurang tertarik di dayung ya, karena Oke. papa itu juga hobinya di volley. Jadi saya masuk SMA itu maunya diarahkan ke volley gitu kan. Terus ketika saya ikut latihan upacara, dipanggil sama pelatih dayung di SMA ekstrakurikuler ini kan, dipanggil, ditanya, "Le, kamu kesibukannya apa?" Saya bilang masih belum ada gitu kan. Itu pas masih kelas berapa tuh? Masih awal masuk sekolah, kelas 10. Kelas 10. Ya, Oke. kelas 10. Terus ditanya, "Mau ikut dayung nggak? Nanti saya tak kenalin ke pelatih Jawa Timur. Kebetulan cari atlet yang tinggi buat pembinaan ini, regenerasi atlet gitu kan." Oh, berarti dilihat pas upacara itu dilihat cuma dari fisik doang. Ya, postur. Oke, dari postur. Oke. Lanjut. Terus akhirnya saya bilang ke orang tua dulu gitu kan. Terus sama papa saya bilang ke papa bilang ya udah ikut aja daripada nggak ada kesibukan gitu kan. Oh. Daripada oke. nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya udah coba ikut olahraga, karena sebelumnya ketika SMP itu saya nggak suka olahraga. Nggak aktif Nggak kayak aktif. gitu. Oke. Aktifnya ke organisasi gitu kan. Lebih ke organisasi. Begitu ikut langsung di 1 minggu ikut, dasarnya kan di Dragon dulu. 1 minggu terus dikenalin ke pelatih dayung itu, datang saya direkrut ke rowing langsung. Oke. Dan di situ permulaan dari Mas Akbar untuk ikut di dayungnya kayak gitu ya. Ya, itu permulaan Oke. awalnya. Awalnya kayak gitu. Sulit nggak sih bagi waktunya untuk bisa di dayung sama di sekolah saat itu? Kebetulan dulu nggak cukup sulit sih, karena kita latihan sepulang sekolah. Karena masih belum istilahnya masih belum Intens terlalu kayak intens gitu. gitu kan. Oke. Masih awal-awal gitu, masih coba-coba gitu. Ya latihan sepulang sekolah. Yang lebih sulit itu ketika saya mulai menekuni banget itu kelas 3 Kelas semester 3. 1. Oke, semester ganjil Nah, itu. ya, semester ganjil itu pelatih mulai ini ada kejuaraan junior. Oke. Ya, untuk mewakili Jawa Timur. Nah, di situ saya harus membagi waktu sekolah sama latihan. Nah, di satu sisi itu mau UAS semester ganjil. Oke. Kan nilai rapot semester ganjil itu kan sampai semester 5. Semester 1 sampai 5 kan buat SNMPTN. ya, Nah, itu yang dikhawatirkan banyak guru di sini. Sama sebenarnya saya nggak terlalu khawatir, cuman guru terus itu sedikit khawatir sama saya. Orang tua pun juga bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu mau fokus yang penting ada jalannya, silahkan. Cuman guru kan tetap kepikiran ini anak gimana, sayang gitu kan kalau SNM-nya nanti terbuang sampai lepas juga sampai kayak lepas. gitu. Oke. Ya itu yang cukup sulit. Oke, jadi memang karena saat itu juga Mas Akbar masih siswa ya. Iya. Jadi untuk konsennya masih kepecah-pecah, harus di sekolah ataupun harus di dayung. Tapi selepas dari
SMA, setelah lulus dari SMA, apakah masalah-masalah lain juga akan datang ketika Mas Akbar mendalami dayungnya ini atau kayak gimana? Atau malah jadi support banget, malah jadi enjoy banget menjalaninya karena lebih apa ya, lebih free atau lebih bebas dalam memilih ininya, apa kesibukannya kayak gitu. Kalau masalah ya pasti ada ya, lebih enjoy, bener lebih enjoy karena dulu saya tuh saya kan kuliah itu lebih mudah perizinannya, dispensasi segala macam, terutama saya kuliah di jurusan olahraga yang sebidang gitu kan. Perizinannya itu lebih dimudahkan. Jadi saya nggak ikut kuliah di pagi hari, mungkin ada jadwal latihan gitu, bisa datangnya siang, matkul yang berbeda nggak masalah, dosen juga paham gitu, bisa kan. memaklumi Ya, bisa memaklumi. Oke, menarik. Berarti ini kalau boleh tahu ini untuk kuliahnya masuk di jurusan apa? Kuliah saya jurusan pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga, kampusnya di UNESA. Di UNESA, Universitas Negeri Surabaya juga. Ya, jadi ini apa namanya? Masuknya dulu kalau boleh tahu dulu di jalur apa nih? Kalau boleh tahu. Jalur SNMPTN undangan. SNMPTN undangan. Wow. Berarti ternyata yang kemarin itu sempat dikhawatirkan saat UAS itu nggak kesampaian ya. Jadi masih tetap bisa diambil ya. Bisa, wah, alhamdulillah. Menarik. Berarti gini, nelateni dayung tapi sekolah juga masih bisa jalan. Ini kayak gimana modelnya ini? Maksudnya yang pengen saya tanyakan, ibaratnya kalau anak zaman sekarang ngecit ya awakmu kayak gitu. Ini kayak gimana? Apakah orang tua yang memang harus orang tua yang ngontrol terus kesibukannya Mas Akbar, atau dari diri Mas Akbar juga kondisinya bisa memilah wayang ini yang ini, wayang ngono yang ngono, atau kayak gimana tuh? Bisa diceritakan nggak sih? Karena kondisi menariknya itu kayak gini, kok loh tiba-tiba SNMPTN loh, kok ternyata yang dikhawatirkan tadi ketika ketemu UAS atau kejuaraan junior, lah kok ini bisa jalan dua-duanya. Nah, ini kayak gimana tuh? Kehidupan masa SMA-nya Mas Akbar itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Bisa dibilang kalau SMA dulu saya nih cukup bandel. Cukup bandel. Iya. Bandel yang kayak gimana dulu nih? Bandelnya kalau guru bilang itu saya sempat pernah masuk peringkat paling bawah sama teman saya sebangku. Kan sama-sama dayungnya itu kan. Jadi peringkat 2 terbawah. Karena emang waktu itu saya terlalu fokus ke dayung. Jadi pembelajaran itu saya nomor 2 kan. Hampir ditinggal hampir kayak ditinggal. Gitu. Terus dibilang begitu sama guru, saya cuman pengen membuktikan kan. Kalau memang guru bilang begitu, mungkin semester depan saya perbaiki. Jadi istilahnya berjalan beriringan itu bisa. Tinggal pembagian waktu. Saya juga di rumah itu ada guru datang les privat gitu. Jadi latihan mungkin pulang sampai rumah maghrib, habis isya baru belajar gitu, baru les. Kan nggak setiap hari les privat. Belajar juga kalau setiap hari pasti jenuh. Di sekolah belajar, di rumah belajar, itu kan pasti orang juga jenuh. Nah, kalau kayak gitu berarti ini have fun-nya kapan nih? Kalau Mas Akbar sendiri memandang aku harus seneng-senengnya itu kapan? Kalau seneng-seneng kalau ada waktu aja. Kalau nggak ada waktu ya udah kita jalani kesibukan hari-hari seperti biasa. Tapi dari awal SMA udah kayak gitu tadi ya. Ini 180 derajat berbeda ya. SMP dulu Mas Akbar mengatakan kalau nggak terlalu suka untuk ikut olahraga, jadi yang di organisasi. Terus pas SMA menjalani waktu belajar iya, latihan dayung iya, les privat juga iya. Kayak gitu efeknya apa nih di masa-masa sekarang, di masa-masa kuliah juga kayak gitu, bergelut di kesibukan yang kayak gitu loh. Apakah ada efek yang membentuk Mas Akbar kayak gimana gitu? Ya mungkin efeknya itu saya lebih mudah membagi waktu karena sudah tahu caranya, udah berpengalaman, terus mungkin sudah paham lah pentingnya pendidikan itu, sama karir itu harus berjalan beriringan. Karena sebenarnya saya ini kan proses menyusun skripsi, mungkin memang baru pengajuan judul. Nah, topik masalah yang saya angkat itu emang include di permasalahan atlet yang ini sekolah. Jadi gimana dia itu latihan juga bisa jalan semestinya, nggak terbentur kelelahan belajar atau apa. Terus di sekolah itu juga ini minat belajarnya nggak menurun. Karena kebanyakan kalau atlet yang pelajar itu dia terlalu mengandalkan
posisinya dia sebagai atlet. Oke. Dan ini menarik ya, makin menariknya karena masalah pribadi dibawa-bawa ke skripsi kayak gitu ya. Jadi bisa diangkat langsung kayak gitu ketika atlet dan pelajar. Ini gimana kayak gitu loh. Ngomong-ngomong masalah atlet ya Mas Akbar ya. Mas Akbar sendiri baru dikatakan atlet gitu kapan? Kalau saya sendiri sampai sekarang itu merasa belum pantas menyebut diri saya sebagai atlet. Oh kayak gitu. Kenapa tuh kalau boleh tahu itu? Karena masih kurang. Nah, untuk prestasi yang saya berikan itu saya rasa masih kurang. Kayak gitu. Untuk sekedar di Jawa Timur itu juga masih kurang. Target saya kalau bisa, bahkan kalau misalnya saya sampai ke nasional, insya Allah ya, amin. Amin. Saya rasa menyebut diri saya sebagai atlet itu kurang pantas karena masih banyak orang yang di atas saya yang prestasinya lebih tinggi, lebih banyak gitu. Tapi kalau dari secara tertulis sendiri, Mas Akbar bisa masuk ke dayung dan sebagai atlet ini mulai dari kapannya? Mulai ketika baru lulus SMA. SMA. Dulu saya SMA itu sempat bingung waktu mau lulus itu. Saya mau melanjutkan sekolah serius atau ini melanjutkan karir sebagai atlet. Karena waktu itu masih belum ada kejelasan kan. Saya mau kalau ambil atlet ranahnya kemana, terus kalau kuliah ditinggalkan sayang karena ini emang udah jelas kuliahnya gitu kan. Terus pelatih bilang sabar dulu, insya Allah sebentar lagi kamu masuk SK Jawa Timur. SK itu lebih ke kayak gimana tuh? SK surat keputusan, jadi masuk daftar atlet, dicantumkan sebagai atlet kayak gitu. Berarti sebelum dicantumkan sebagai atlet itu untuk kesibukan dayung ini ya cukup di ini aja ya, di regional Surabaya sendiri aja. Jadi kayak tadi sempat nyinggung untuk perlombaan yang junior itu tadi, itu kayak gimana tuh Mas? Itu berarti kejuaraan yang khusus junior di ini mungkin di bawah umur junior. Oke. Jadi memang fokusnya di ini ya, calon atlet kayak gitu ya, modelnya kayak gitu. Kalau dari Mas Akbar sendiri, kebayang nggak sih dulu itu bakal seperti ini kayak gitu? Bisa jalan dayungnya iya, bisa jalan akademiknya juga iya, itu kebayang nggak sih sebenarnya? Kalau dulu membayangkan cuman dayungnya aja iya, cuman kalau akademik itu sedikit nggak terbayangkan. Agak ragu dengan kemampuan sendiri kayak gitu. Kayak gitu. Tapi sejalan beriringnya waktu, ternyata Mas Akbar sendiri merasa sudah cukup bisa, atau mungkin aku nggak bisa 50-50 lah, mungkin 70-30 atau kayak gimana gitu. Ya kalau beriringan 50-50 itu mungkin masih berat ya. Karena saya masih mengedepankan prestasi di dayung. Karena memang kan itu untuk sekarang lebih prospeknya lebih ada. Cuman untuk kuliah tetap saya berusaha bagaimanapun caranya ini harus saya selesaikan terlebih dahulu. Ini juga penting untuk masa depan, bukan hanya di dayung aja, bukan hanya sebagai atlet. Karena bagaimanapun pendidikan itu nomor satu, penting juga. Oke. Orang tua gimana tuh kalau ngelihat Mas Akbar dulu sama sekarang tuh, antara sekolahnya iya, di hobinya juga iya kayak gitu, gimana tuh? Orang tua dulu lebih mendukung ke hobi sih. Oh malah kayak gitu? Iya. Karena dulu saya misalnya habis latihan capek gitu kan, saya bilang ke mama gitu, mah capek bolos sekolah ya gitu. Ya nggak apa-apa, istirahat aja di rumah. Kayak gitu. Emang orang tua juga dari latar belakang yang olahragawan gitu atau kayak gimana kalau boleh tahu Mas? Ya kalau papa itu emang benar-benar hobi ya, olahraga itu tekun banget. Volley kan terutama papa itu. Sampai dulu itu pernah seleksi ikut masuk bank BPD atau apa gitu. Atletnya yang kayak gitu ya. Gitu. Berarti memang kesibukan atlet ini juga muncul inspirasinya dari orang tua juga ya, kurang lebih ya. Untuk belajarnya itu mungkin dari pandangannya Mas Akbar sendiri, karena kita juga masih butuh kok untuk pendidikan ini. Titel itu juga masih cukup perlu. Nah sekarang nih di masa sekarang, kalau boleh tahu semester berapa nih sekarang? Sekarang semester 7. Semester 7 berarti sibuk-sibuknya mau skripsian ya, modelnya kayak gitu ya. Kondisi sekarang kayak gimana tuh? Atletnya, kehidupan sebagai atlet kayak gimana? Kehidupan sebagai mahasiswa juga kayak gimana tuh?
kalau sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah ini ya, mulai teratur gitu, mulai bisa teratur. Terutama kemarin habis ikut PON, sekarang kan lagi latihan mandiri gitu. Mulai maintenance sendiri itu lebih mudah lah mengatur di mana sekarang jadwalnya latihan, terus sekarang jadwalnya skripsi, cari-cari bahan, terus kan sekarang saya juga lagi PLP ngajar, praktek ngajar itu bisa diatur sendiri. Jadi emang benar-benar harus ini ya, harus melihat urgennya itu yang mana dulu yang harus dikerjakan kayak gitu ya. Oke, tadi sempat nyinggung juga sudah ikut PON yang ada di Papua berarti kemarin ya. Iya, kalau boleh tahu nih gimana nih capaian prestasinya yang ada di PON kemarin nih? Untuk PON kemarin saya cuma berhasil ke 2 medali perak sama 1 medali perunggu. 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Ini untuk di cabang apa ini? Cabang dayung rowing. Dayung rowing yang tadi Mas Akbar bilang yang berkelompok atau individu? Saya kebetulan di rowing itu yang main yang berkelompok ber-4 orang, yang berdua sama ber-8. Oh, ber-4, berdua sama ber-8. Ini dapat medali semuanya ya. Alhamdulillah seperti itu. Nah, kedepannya nih Mas Akbar, dengan adanya Mas Akbar sudah menyandang status medali, menyandang medali dari PON kemarin, apakah akan ada kedepannya mau target di atas PON kayak gitu atau mungkin apa kayak gitu? Target ke depan kayak gimana? Target ke depan insya Allah kalau memang ini ada seleksi pemanggilan lagi ke Pelatnas SEA Games, itu ada 1 nomor yang kosong buat orang-orang yang masih baru gitu, atlet baru gitu. Insya Allah di situ saya berjuang buat masuk tim dan prestasi saya tingkatkan lagi. Dari tim sendiri, dari pelatih sendiri kayak gimana targetnya? Kalau pelatih sih yang di Jawa Timur ini kan emang dia yang didik saya dari nol. Itu bilang apapun ke peluangnya sekalipun sedikit atau besar ambil dulu karena belum tentu itu ada lagi. Jadi kalau bisa dioptimalkan sekarang kenapa enggak kayak gitu ya? Kalau ada yang di depan mata ngapain cari yang jauh? Tapi fokus untuk sekarang rencana kayak gimana tuh? Mau nyelesain kuliah dulu atau persiapan menuju atlet laginya atau kayak gimana? Karena ini masih belum ada info lanjut kan. Ini sebisa mungkin kuliah dulu kan saya selesaikan, yang bisa saya selesaikan saya selesaikan, yang bisa saya kerjakan untuk kuliah saya kerjakan. Tapi nanti ketika saya udah ada jadwal atau dipanggil lagi, ya saya fokus lagi ke atlet. Saya bingungnya gini Mas Akbar, dari tadi itu agak menariknya itu gini, ketika memang kondisinya harus ke sini, Mas Akbar bisa ke sini. Tapi ketika kondisinya harus konsen ke yang lain, Mas Akbar bisa konsen ke yang lain. Ini saya pengen tanyanya gini, proses kayak gimana yang sudah dilalui Mas Akbar sampai kok bisa kayak gitu. Sedangkan ya mungkin saya mau cerita sedikit ya. Sedangkan anak-anak muda zaman sekarang tuh kadang-kadang suka dari awal ya mungkin ya sudah gampang insecure ketika mau ngelihat target yang sebegitu besar, atau mungkin dari awal juga sudah ngerasa aduh iso nggak sih tak lakoni, bisa nggak sih tak jalani kayak gitulah. Mas Akbar itu udah bisa punya plan yang gini. Itu awalnya kayak gimana sih? Ya awalnya itu mungkin dari didikan orang tua gitu kan. Papa sama mama selalu mendidik, kalau misalnya ada hal baru coba aja dulu. Mau hasilnya jelek, mau hasilnya bagus, hasilnya kurang atau hasilnya lebih, jalani aja dulu. Jangan takut, jangan ragu untuk mencoba. Kalau ragu, insecure tetap ada. Pasti ada kebayangan di dalam diri, dalam hati itu pasti. Bisa nggak ya. Tapi tetap dijalani. Mau nggak mau harus dijalani biar kita tahu hasilnya. Daripada kita nanti berpikiran, sayang banget nggak bisa nyoba. Coba kalau saya nyoba pasti bisa gitu. Jangan sampai kepikiran, sayang gara-gara saya nggak nyoba, saya nggak bisa tahu rasanya seperti itu. Jadi karena penyesalan selalu datangnya di akhir ya. Daripada nyesel ya wes lah dicoba dulu kayak gitu. Tapi Mas Akbar sendiri ngerasa sebagai orang yang teratur banget nggak sih sebenarnya? Kalau teratur banget sih nggak, tetap ada molornya. Plan rencana itu tetap disusun. Tapi untuk berjalan sesuai rencana itu kan nggak mungkin bisa 100%. Tetap ada yang di sini yang nggak bisa, ya udah gitu.
yang penting diusahakan dulu kayak gitu ya. Oke. Tapi dari awal ketika ngelihat kondisinya diteraturkan kayak gitu, Mas Akbar ngerasanya lebih ke kayak gimana nih? Maksudnya sempat ngerasa nggak sih jadi nggak asik ya uripku mek berhubungan sama ini kayak gitu, atau kayak gimana Mas Akbar? Kalau untuk kesenangan sendiri di dayung itu saya juga merasa senang ketika latihan. Oh, berarti karena sesuatunya ini Mas Akbar senangi, jadi Mas Akbar juga ngerasanya oke, nggak apa-apa, masih ome ini doang nggak apa-apa. Ya jenuh pasti jenuh, cuman saya lihat manfaatnya aja. Kalau saya nggak begini, saya mau ngapain? Oh iya sih ya, benar. Berarti sesuatu yang sekarang Mas Akbar dapatkan seperti misalnya tadi medali yang sudah didapat sama teman-teman, entah yang beregu, entah yang cuma 2 orang itu tadi, sempat kepikiran nggak sih kalau ternyata latihan selama ini yang dijalani kayak gini hasilnya sampai di step ini kayak gitu? Untuk kepikiran pasti kepikiran, karena sudah target gitu kan. Oh, memang sudah dididik untuk lihat targetnya kayak gitu. Karena kan nggak mungkin kita jalani program yang segitu beratnya latihan, tapi hasilnya kita nggak tahu mau dapat apa. Oke. Dan memang itu udah diplan banget sama coachnya Mas Akbar ya untuk bisa dapatkan itu kayak gitu. Kalau boleh tahu dulu pas yang di cabur itu yang dapat emas yang dari kota mana tuh? Yang untuk kemarin Pon, itu yang juara umum di cabur dayung itu Jawa Barat. Dan Mas Akbar ngerasa kayaknya bisa kok tak lawan lagi besok dan saya bisa ngalahkan mereka, atau kayak gimana tuh saat itu? Namanya punya perasaan sebagai atlet itu perasaan dendam, nggak mau kalah. Jadi nanti ketika saya kemarin itu cuma dapat perak, saya berpikir ini latihan harus lebih lagi biar bisa bersaing lagi. Dan menurut Mas Akbar untuk sekarang ini masih running panjang nggak sih untuk di dayung, atau mungkin Mas Akbar sudah target aku di umur segini aku bakal stop, atau kayak gimana? Untuk sementara masih berpikiran panjang sih. Masih belum ada pikiran untuk stop, tapi tetap saya punya target nanti di umur sekian saya ini puncak saya. Jadi sebelum umur segitu saya harus berusaha keras karena gitu. Kita kan namanya atlet itu pasti ada umur puncaknya. Ketika semakin tua pasti kondisi semakin menurun. Oh ya, benar. Berarti kalau untuk target ke depan lulus dulu niatnya ini, terus habis itu mematangkan di karir di dayungnya kayak gitu. Apakah akan menjadi ini Mas Akbar? Dayung ini akan dijalani terus meskipun kehidupan kuliah sudah selesai, apakah akan dijalani terus sampai jadi mata pencarian utama, atau kayak gimana nih rencananya? Kalau mata pencarian utama saya rasa nggak bisa, karena dayung di Indonesia ini bukan olahraga profesional, bukan untuk sebagai profesi, tapi sebagai amatir saja. Perlombaan mencari kemenangan gitu, bukan cari profesi seperti voli gitu kan ada kejuaraan khusus buat yang profesi gitu. Kalau dayung masih belum ada, jadi tetap harus berpikir ke depannya saya mau gimana setelah nggak mendayung gitu. Kalau Mas Akbar sendiri ngelihatnya arahnya kayak gimana nih? Adik-adik yang sekarang ya, yang mungkin masih galau juga ketika dihadapkan pilihannya mau di akademik ataupun di non akademik, menurut Mas Akbar kayak gimana? Ya, itu kemarin yang saya rasakan ketika saya praktek mengajar. Ketika saya ngomong di anak yang kan saya ditugaskan di kelas 10, itu banyak mereka yang pandangannya masih kosong, belum pasti. Saya inginnya, misalnya saya ingin di bidang kesenian, fokus di bidang kesenian, nanti saya bisa menjual karya seni saya, itu masih belum ada. Jadi mereka mau fokus ke pelajaran, mau jadi orang seperti apa, atau mau jadi di bidang selain pelajaran gitu kan. Itu masih belum ada gambaran sama sekali, masih kosong. Dan menurut Mas Akbar, apa yang bisa dipesankan ke mereka yang masih galau dan bimbang kayak gini? Untuk pesan saya, untuk yang masih belum tahu mau kemana, banyak-banyak mencoba hal baru. Karena kalian masih belum paham, masih belum tahu passionnya di mana gitu kan. Minatnya kita itu di mana. Misalnya kita minat di bahasa Inggris, tapi ternyata kemampuan kita nggak di bahasa Inggris. Nggak mumpuni. Ya
cari hal lain yang kamu minat tapi kamu mumpuni juga. Karena itu mungkin bisa jadi pegangan. Nggak usah belajar hal yang banyak-banyak, cukup satu aja. Satu hal yang jadi pegangan kalian itu, kalian rasa ini nanti ketika saya lulus SMA, terus saya masuk kuliah itu sejalan dengan hal ini. Terus ketika saya lulus kuliah, saya nanti kedepannya masih bisa memanfaatkan yang saya pegang ini. Intinya fokus, ambil satu, biar nanti nggak berat-berat belajarnya di situ, tapi bisa menghasilkan kayak gitu, daripada ndak sama sekali kayak gitu. Ini menarik banget. Berarti tadi sempat ngobrol juga sama Mbak Abida juga bisa fokus ke satu hal dulu, habis gitu fokus ke hal lain yang kayak gitu, dan bisa sama-sama menghasilkan. Ini yang saya pengen tanyakan kepada Mas Akbar juga mungkin ya. Sepenting apa sih sebenarnya fokus di satu hal kayak gitu, dan apakah memang orang lain bisa akan mendapatkan hasil yang sama ketika kita fokus di satu hal yang sekiranya nanti bakal bisa kita jadikan pegangan. Contohnya kalau Mas Akbar di dayungnya ini, apakah juga akan berimbas ke orang lain juga, atau mungkin butuh treatment khusus untuk bisa dapat hasil yang seperti yang kita harapkan kayak gitu tadi? Kalau bicara dengan hasil itu berhubungan sama proses kan. Hasil setiap orang itu nggak pasti sama, sekalipun prosesnya sama. Karena itu kan juga kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yang penting kita, yang saya pikirkan dulu itu hanya berusaha semaksimal saya. Untuk hasil saya serahkan kepada Allah. Ya, karena kalau kita terlalu menuntut hasil, nanti kita ujung-ujungnya kecewa dan cepat puas ketika mendapatkan hasil yang sedikit. Kalau misalnya kita berpatokan contoh uang gitu kan, ketika kita mendapatkan uang sedikit, sekalipun itu prosesnya sama gitu, kita cepat puas. Sedangkan orang lain terus mengejar ini prosesnya, hasilnya itu nanti mengikuti. Jadi hasil akan mengikuti proses yang telah kita jalani kayak gitu ya Mas Akbar ya. Dan kondisinya sekarang ini Mas Akbar ketika masih mengejar prosesnya yang seperti ini, dukungan kayak gimana sih Mas yang sebenarnya Mas Akbar butuhkan? Dan kalaupun ada orang lain yang mungkin di proses yang sama kayak Mas Akbar, sedang mengejar mimpi-mimpinya, sedang mengejar sesuatu, apa yang perlu dilakukan juga agar bisa tetap fokus di satu hal dan satu tujuan itu tadi? Kalau bicara soal dukungan itu tentu orang tua itu berperan penting. Karena tempat kita pulang, tempat kita berkeluh kesah, mungkin kita cerita selain ke teman, kan pasti orang tua itu tahu gitu kalau kita orang punya terdekat masalah kita kayak gitu. Contohnya kita gak mau cerita, dari raut muka kita pulang ke rumah itu pasti orang tua sudah tahu. Ini kena masalah apa. Tetap kalau memang orang tua gak mendukung, kita sebisa mungkin dibicarakan. Saya maunya di sini, nanti prospeknya seperti ini gitu. Biar orang tua itu paham. Kalau kita nggak bicara terus kita menyalahkan orang tua, justru itu salah kita sendiri. Kan banyak orang yang berpikir, orang tuaku nggak mendukung ini kegiatanku. Terus kamu berpikir sendiri ke dirimu, udah pernah cerita atau belum? Udah pernah menjelaskan belum kegiatanmu seperti apa? Terus tujuannya seperti apa? Seperti itu. Intinya memang kita nggak bisa ngejalanin itu sendiri, pasti ada orang-orang terdekat kita yang bakal kena imbasnya juga kayak gitu loh, entah nanti imbasnya positif ataupun negatif kayak gitu ya. Sebagai penutup nih Mas Akbar, kira-kira ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang sekarang sedang sekolah, terlebih sekarang kondisinya pandemi ya kayak gini ya, bisa disampaikan satu pesan atau mungkin satu kalimat penting buat teman-teman sekarang yang sedang menjalani masa-masa sekolah, agar bisa mungkin nantinya berprestasi seperti Mas Akbar kayak gini. Yang bisa saya katakan seperti tadi, fokus satu tujuan dulu. Jangan berusaha menunjukkan kamu bisa berbagai macam. Itu memang untuk sekarang. Untuk masa-masa SMA kamu terlihat bisa berorganisasi, bisa bermain voli, bisa semuanya bisa dilakukan, itu memang terlihat hebat. Tapi nanti ketika kamu mulai memilih penjurusan itu cukup kebingungan. Harus kemana? Terus kalau saya mau fokus ke organisasi, di belakang itu sudah ada yang dari SMP mungkin sudah fokus ke organisasi. Nah,
kalah start. Istilahnya kalah start dulu. Start, ya, benar. Jadi yang mau saya sampaikan, cari dulu. Emang boleh mencoba segala sesuatu, boleh dicoba. Tapi ketika kamu sudah nyaman dengan satu kegiatan, dalami. Itu bisa dijadikan pegangan. Yang total, jangan setengah-setengah juga. Oke. Baik, terima kasih untuk Mas Akbar juga. Good luck untuk karir kedepannya untuk dayungnya juga. Semoga bisa lebih membanggakan lagi. Semoga bisa lebih berhasil dan lebih berkarya lagi. Dan sebagai info ya tadi ya, saya ingatkan lagi Mas Akbar ini kemarin di PON Papua itu sudah menyabet medali 2 perak, 1 perunggu. 1 perunggu, 2 perak kayak gitu. Jadi memang hasil dan proses yang dijalani itu pasti berat ya Mas Akbar ya. Terus untuk mencapai hasil dan step yang posisinya sekarang Mas Akbar jalani itu kita nggak pernah tahu. Mas Akbar sudah pernah kelelep berapa kali, Mas Akbar sudah pernah terbalik berapa kali, jatuh berapa kali, sakit berapa lama kayak gitu. Intinya seperti yang dikatakan Mbak Abidah dan Mas Akbar tadi, yang total. Kita pun di agama Islam kan disuruh secara kafah ya, secara total kayak gitu loh, masuk ke dalam agama Islam. Apalagi untuk mimpi dan cita-cita kalian harus total ngejarnya ketika kalian punya mimpi. Karena kalau misalnya nggak mau ngejar ya itu cuma mimpi, nggak bakal jadi kenyataan kayak gitu. Menarik banget pembicaraan kita di siang hari ini antara dengan Mbak Abidah dan Mas Akbar ini tadi. Semoga kita semuanya bisa meneladani apa-apa yang sekiranya bisa menjadi contoh positif buat kita di yang sudah disampaikan oleh Mbak Abidah maupun Mas Akbar. Dan semoga teman-teman yang masih galau, yang masih bingung, yang masih nggak tahu harus kayak gimana, bisa nantinya segera bisa mendapatkan pencerahan ataupun inspirasi dari Mbak Abidah maupun Mas Akbar ini. Baik, good luck, sukses terus buat Mas Akbar. Siap. Buat Mbak Abidah juga. Semoga cita-cita dan mimpinya yang mau dicapai juga bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Sama seperti Mbak Abidah tadi, kita coba jargonkan Smamif. Ketika saya bilang Smamif, nanti kita langsung barengan ngomong Jaya kayak gitu ya Mas Akbar ya, untuk menutup wawancara ataupun podcast di siang hari ini. Baik, terima kasih buat semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smamif Jaya.